Baik, halo semuanya. Di sini aku Dejan Putra Pratama dengan NIM 2124 1010 3102. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah tamu, di mana tugas ini itu diperuntukkan untuk mata kuliah pemrograman web sama paralel computing. Nah, jadi di sini tuh tugas kuliah tamunya itu dengan materi Current Approach of Design Thinking. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah ya, yang pertama bukti kehadiran saya di kuliah tamu Prof. Rusnak. Jadi di sini itu adalah bukti bahwa saya hadir pada kuliah tamu sebelumnya, yaitu yang di lingkar hijau itu adalah saya sendiri. Jadi pada saat itu saya hanya memfoto profesornya aja gitu loh. Cuman ini ada footage yang diambil dari seseorang dan kebetulan ada saya di sana. Kemudian, nah, jadi ini adalah foto-foto juga yang saya ambil pada saat kuliah tamu dari Prof. Rusnak. Jadi ya seperti ini, ada profesornya itu sendiri dan ya seperti yang terlihat. Nah, kemudian saya juga ada bukti videonya. Nah, di sini ada bukti video bahwa saya memang hadir pada saat kuliah tamu, yaitu pada saat profesor talk. Nah, di sini saya hadir dan saya ngerekam kurang lebih 2 menit 34 detik. Kemudian nextnya, nah, jadi ini adalah rangkuman materi dari approach of design thinking. Yang pertama adalah sebenarnya design thinking itu adalah design thinking is the way of think from designer. Jadi design thinking adalah cara berpikir dari designer itu sendiri. Bagaimana desainer berpikir ya itu yang dinamakan design thinking. Jadi selain itu desainer itu memiliki arti sebagai seseorang yang merencanakan bentuk serta tampilan akan sesuatu atau merancang sesuatu. Kemudian design thinking merupakan pendekatan untuk melahirkan inovasi yang berpusat pada manusia menggunakan toolkit. Nah, toolkit yang biasa digunakan desainer untuk mengintegrasikan tiga hal yaitu kebutuhan dari orang, kedua kemungkinan pemanfaatan teknologi atau penggunaan teknologi, dan yang ketiga itu adalah kebutuhan untuk bisa menghasilkan keuntungan bisnis atau business benefit. Ya, seperti itu. Kemudian sebenarnya design thinking itu the point of design thinking ya. Design thinking is about innovation include to incremental innovation and radical innovation. What is incremental innovation? Incremental innovation is higher performance and radical innovation is new functionality. Seperti itu. And then, nah, jadi ini yang saya pahami berikutnya, what I understand from kuliah tamu, from Professor Talk, yaitu step by step design thinking. First, empathize. Jadi di sini tuh adalah masalah untuk pencarian semacam problems. Masalah itu dicari kira-kira apa sih permasalahan yang ada, yaitu makanya di sini ada highlight problems, risks, and possible opportunities. Kedua adalah define. Define itu adalah step up after empathize, di mana defense ini adalah define a challenge based on specific customer segment. Jadi setelah data-data yang sudah diperoleh pada empathize itu diolah di define. Kemudian ada ideate, yaitu mengoleksi ide dan mengutamakan mereka. Kemudian mencari ide yang terbaik dari customer yang dibutuhkan sama customer itu apa. Jadi collect ideas and prioritize them, deepen the best idea along the customer needs and in the context of an optimal customer experience. Yang keempat, fourth, prototype. Nah, prototype ini itu ya seperti yang diajarkan sebelumnya itu salah satu jenis SDLC, Software Development Life Cycle, yaitu ya di sini penjelasannya develop prototype, MVP. Nah, MVP itu adalah MVP is minimum viable product. Jadi bisa dikatakan MVP itu adalah versi lebih baiknya dari prototype, di mana MVP adalah sebenarnya bisa dibilang produk, namun MVP ini lebih eh, mengutamakan fitur-fitur utamanya terlebih dahulu dibandingkan fitur-fitur lain. Kemudian ada validate, iterate the idea, and describe associated business models. And the end is testing. Testing is the process to test product. Jadi biasanya testing itu diberikan kepada customer atau umum
Kemudian setelah diberikan, maka public or customer itu memberikan yang namanya feedback atau umpan balik untuk testingnya itu sendiri, untuk produknya itu sendiri. Nah, sehingga eh, di marketnya itu memiliki nilai peluang yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian ada ini, design thinking is suitable to problem cases. Yang pertama itu ada temp problems, clear problems. Jadi ada yang masalah yang dijinakan dengan masalah yang selesai. Kemudian ada weak problems, complex, multi-layered, diffuse problems. Jadi ada masalah jahat yang kompleks, terus juga berlapis-lapis, serta masalah itu menyebar. Seperti itu. Kemudian ada opportunity space definition, atau bisa dikatakan ruang peluang dari apa ya, definisi ruang peluang. Jadi membuat kreasi dan evaluasi, di mana untuk tepatnya yaitu ruang peluang, yaitu bisa di bidang pencarian atau di bidang inovasi. Bagaimana untuk memenanginya ya dengan manajemen idea atau idea manajemen. Ideation, co-creation, open innovation, inovasi terbuka, kerjasama kreasi, dan lain-lainnya. How to set up, bagaimana cara mengaturnya, yaitu business model, top level business design, gitu. Dan bagaimana cara mengoperasikannya, ya dengan roadmap, strategic product development, product. Nah, berikutnya adalah ide final project itu sendiri. Jadi, eh, untuk pemrograman web, untuk final projectnya itu kurang lebih setelah mengikuti kuliah tamu atau profesor talk, dengan step yang dipahami dari design thinking, di mana metode yang digunakan adalah prototype, maka dari sini saya memikirkan ide project untuk membuat web berisi rekomendasi tempat-tempat atau hal yang bisa dikatakan recommended di Jember, di mana user dapat melihat seperti alamat dan lain-lain. Jadi di sini saya ngelihat kayak banyak tempat-tempat atau hidden gem yang tidak terlihat di Google Maps misalnya atau di Google, dan saya mencoba memanfaatkan itu sebagai suatu peluang. Tapi itu menurut saya sendiri gitu. Kemudian dari saya sendiri bisa dikatakan saya juga memiliki pemikiran untuk membuat web mengenai daerah saya sendiri, di mana daerah saya itu Pemalang kurang di-highlight atau dikenalin, jadi saya mau mengenalkan daerah saya sendiri, yaitu Pemalang lewat web. Selain itu, saya juga bisa mengenalkan apa yang recommended di Pemalang. Dan ini berdasarkan peluang bahwa ya bisa aja Pemalang jadi tempat ke destinasi wisata berikutnya, kalau memang berminat gitu. Karena memang dari saya lihat masalahnya banyak yang tidak tahu soal Pemalang. Nah, kemudian tahapan-tahapan ide final project yang di pemrograman web. Jadi yang saya pahami dari kuliah umum ialah, atau bukan kuliah umum ya, kuliah tamu, ialah saya bisa menggunakan tahapan-tahapan di dalam design thinking untuk memperoleh ide final project. Ya, jadi seperti yang sebelumnya, di slide sebelumnya, itu kan ada 5 step ya. Jadi ada empathize, define, ideate, terus juga ada yang namanya prototype and testing. Nah, kemungkinan ide-ide itu, tahapan-tahapan itu yang bisa digunakan dalam merancang ide final project. And next, tindak lanjut rencana mahasiswa beberapa tahun ke depan. Rencana saya sendiri, saya memiliki rencana untuk semester 5 ini adalah mengikuti studi independen bersertifikat sebagai front-end ataupun UI UX designer. Lalu semester 6, saya memiliki rencana untuk magang sebagai front-end ataupun project manager, ataupun yang lainnya jika memang ya sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi nantinya. Dan setelahnya saya akan berencana fokus pada skripsi dan fokus menambah kemampuan yang saya miliki. Namun saya memiliki keinginan untuk mengikuti lomba gimnastik dan memperoleh beasiswa. Dan setelah lulus, saya akan fokus bekerja pada bidang yang saya kuasai. Maybe itu bisa front-end ataupun yang lain. Atau mungkin bisa dengan sesuatu yang berhubungan dengan public speaking. Eh, Selain itu, dengan adanya kuliah tamu, serta materi yang didapat membuat saya berpikir jika design thinking diterapkan, maka akan memudahkan saya di dalam bekerja. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. And bye.